Halo, kenalin gua Alvin. Nama aku Aya. Nama gue Ica. Gue Putgan. Nama aku Nurul. Untuk desain itu yang pertama kali kepikiran, pertama gambar yang bagus, terus warnanya komplit. Yang ada di pikiran gue sih kayak dia tuh suatu kumpulan bentuk, garis, sama warna yang mempresentasikan sebuah produk. Desain ya? Desain gambar, bikin poster. Sama biasanya pakai Photoshop gak sih? Yang bikin aku tertarik dengan desain adalah karena dengan mendesain aku bisa merasakan ruang tersendiri di dalam diri aku untuk melepaskan penat dan juga lelah. Dan dengan mendesain aku bisa merasakan happy karena dapat menuangkan ide yang ada di otak aku. Tertarik sama yang namanya desain itu pas lagi aku masih kecil. Aku suka banget ngeliatin desain rumah-rumah yang ada di brosur-brosur gitu. Desain itu mudah atau sulit? Sebenarnya nggak sulit, tapi nggak mudah juga ya. Nggak sulitnya kenapa? Karena dia tuh buat belajarnya nggak sepusing belajar coding, belajar APK gitu kan. Terus kenapa nggak mudah? Karena desain itu butuh kreativitas. Desain itu susah nggak sih? Itu nggak susah, tapi kalau berbicara ke mendesain sesuatu yang layak, mendesain sesuatu yang bagus, mendesain sesuatu yang bisa meningkat orang itu bisa susah, bisa juga mudah. Menurutku, desain adalah sesuatu yang mudah karena konsep desain kadang sudah muncul sendiri di kepala aku. Namun dalam pengerjaannya, seringkali aku merasa kesulitan, jadi 50-50 lah. Menurut gue sih penting. Karena kalau lu jago desain nih, bisa datengin cuan gak sih? Terus tuh kayaknya bakal kepake banget di dunia kerja nanti. Menurut gue penting banget sih desain karena di sekitar kita aja tuh penting banget, di mana-mana tuh kita butuh desain. Contohnya aja kalau misalnya mau bikin aplikasi kita harus desain prototipenya dulu. Terus kalau misalnya kita mau buka usaha terus promosiin usahanya kan harus bikin media promosinya tuh bagus gitu kan supaya orang-orang tertarik. Desain itu bisa untuk mengekspresikan ide-ide kita, karena sebelumnya aku tuh mengekspresikan ide melalui tulisan yang bagi aku itu cukup membosankan. Karena apa? Karena tulisan hanya berupa huruf dan angka yang warnanya cuma hitam dan putih, sedangkan aku suka banget banyak warna gitu. Jadi aku suka banget mengekspresikan ide-ide melalui desain. Mungkin kehidupannya mencoba ke ranah user interface dari aplikasi-aplikasi. Harapan gue tentunya karena gue masih belajar ya dalam desain ini, masih pemula, jadi gue harap sih gue bisa lebih jago lagi, terus juga bisa ngegunain tools-tools lain lagi, tools-tools desain lain kayak bisa pakai Photoshop, AI gitu. Gue pengen punya hasil karya desain gue sendiri sih. Sama mau ikut lomba kalau bisa. Untuk kedepannya aku berharap dengan kemampuan desain yang aku miliki itu bisa menjadi peluang usaha tersendiri untuk aku. Harapan aku di bidang desain ini yang pastinya bisa menghasilkan bisnis dalam bidang desain ini. Selain itu aku juga pengen banget nih berbagi ilmu tentang desain, berbagi inspirasi melalui desain. Untuk panutan itu belum ada, tapi yang bikin tertarik itu guru yang dulu ngajarin desain. Panutan gue di dunia desain ini sebenarnya nggak ada, gue nggak punya panutan, tapi yang ngebuat gue terjun di dunia desain itu karena gue gabung ke rumah UX. Oh, temen gue ada SMA namanya Ega. Dia tuh orangnya emang estetik banget sih, dan hasil karya desain dia juga bagus-bagus.
Kalau panutan orang sih kayaknya nggak ada. Tapi kenapa aku bisa tertarik dengan desain itu karena aku tuh suka dengan warna, aku suka menggambar walaupun gak jago. Dan aku juga suka menghayal desain-desain kayak gitu. Ada seorang kartunis gitu ya, aku lupa sih namanya siapa. Cuman dia tuh gambarnya jago banget, betul-betul jago banget. Dan dia tuh pinter banget mengkomposisiin warna. Jadi mulai dari situ aku mulai tertarik nih sama dunia gambar, lukis, dan akhirnya sampai ke desain. Halo, kenalin nama aku Nanda. Menurutku ya pengertian desain itu macam-macam ya. Tapi yang paling mudah itu adalah desain itu merancang sesuatu, baik itu yang baru ataupun sudah ada gitu. Halo, kenalin saya Lutfi. Desain itu rancangan kreativitas untuk membangun suatu produk. Kalau secara umum pengertiannya merupakan suatu perencanaan atau perancangan suatu objek, struktur, komponen maupun sistem. Desain itu menurut gue pribadi suatu rancangan yang biasanya dibuat untuk membantu pembuatan sesuatu. Kayak misalnya ada desain interior, ada desain produk, ada juga kan desain interface. Kita semua adalah desainer. Kalau secara umum, contohnya mungkin kalau hal terkecilnya kita suka mendesain hari-hari kita sampai ke hal yang terbesar yaitu mendesain mimpi kita. Lagi ngetrend gitu ya, kita ngedesain di media digital, yaitu aplikasi ataupun website gitu ya. Dan itu dikenal dengan UI dan UX design. Kalau disebut nama gampang sulit udah pasti sih ya. Tergantung sih dari kompleksitas projectnya gitu ya. Tapi kalau ngedraft susah atau enggaknya itu biasanya dari 3 hal nih dilihat dari sisi projectnya, yaitu ada sumber daya manusia, waktu, dan juga biaya nih. Gampangnya sendiri itu biasanya kita udah ada gambaran mau desain seperti apa, terus kayak udah ada benchmarknya secara general. Gampangnya itu sebenarnya ya mendesainnya sendiri, mentransformasi kayak semisal wireframingnya, user interface-nya. Nah itu sebenarnya gampang. Soalnya kenapa gampang? Soalnya setiap perusahaan pasti punya guideline sendiri, punya desain sistem sendiri. Nah yang bikin sulit ketika perusahaan itu masih baru atau ya produk itu masih baru, jadi kita harus membuat guideline sendiri. Nah itu sulitnya juga. Gampangnya itu seperti kebanyakan orang yang bilang kalau di desain itu, terutama di digital desain itu ya isinya cuman kayak shapes aja, dari lingkaran, kotak, segitiga, sampai ke elemen-elemen teks dan lain sebagainya. Nah kalau susahnya itu yaitu di dalam pembuatan, proses di balik pembuatan desain itu tersendiri. Kayak kita sering memikirkan bagaimana aplikasi atau desain yang kita buat itu mudah dipahami oleh pengguna, mudah digunakan, sampai bagaimana aplikasi kita itu dapat membantu pengguna dalam mencapai tujuannya. Nah, kalau menurutku pribadi itu tergantung dari tempat atau projectnya sih. Tapi yang paling umum gitu ya, kan UI UX design itu kita mencari titik sweet spot dari sisi bisnis, teknologi, sama pengguna. Nah, kita mesti menengahi dari 3 kebutuhan itu. Dari sisi user, kita mesti tahu nih kebutuhan dan keinginan mereka itu seperti apa. Lalu dari sisi bisnis, kita mesti ngedrive sisi bisnisnya nih. Kita mesti mencapai goals bisnisnya, entah itu nyari revenue ataupun yang lain. Lalu juga dari sisi teknologi, kita mesti ngeliat nih apakah visible untuk dibikin ataupun dikembangin lagi atau di-maintenance. Desain proses sih penting. Kenapa desain proses penting? Karena itu menjadi suatu alasan kenapa produk itu terbuat. Mungkin bisa dibilang user kali ya. User adalah nilai terpenting dalam proses UI UX design. Kenapa? Karena secara dasarnya UI itu stand for user interface dan UX itu stand for user experience. Jadi mereka berdua nggak bakal eksis kalau nggak ada usernya. Nah, selain itu nilai terpenting dalam proses UI UX design adalah bagaimana seorang desainer ini harus mempunyai user-centric mindset, artinya selalu menempatkan user dalam suatu proses pembuatan desain itu tersendiri. Jadi balik lagi sih ke goalsnya, kita ngedesain itu buat user,
bukan untuk diri kita sendiri. Gue sih yang paling penting itu yang pertama kemudahannya sih, karena menurut gue desain yang dikatakan berhasil itu adalah ketika user langsung bisa memahami interface yang kita desain tanpa harus tanya terlebih dahulu atau misalnya mempelajari terlebih dahulu. Terus juga menurut gua yang penting juga itu desain itu harus simple sih. Seenggaknya dengan simple itu kita bisa ngemudahin para developer buat nge-build desain kita. Terus juga sebisa mungkin desain yang simple itu tetap terlihat enak visualnya. Jadi seenggaknya walaupun simple, user tetap enak ngelihat desain yang kita buat. Yang bikin tertarik sendiri itu sih sebenarnya dari teman-teman gue sih. Terus kalau untuk panutannya sendiri sih sampai sekarang gue masih ngikutin Mas Duinawan. Sama palingan untuk YouTube-nya sih gue sering nontonnya itu YouTube-nya Mas Kuku. Nah ini menarik sih karena aku pribadi nggak ada panutan gitu ya, karena ini nyemplung di UI UX itu tanpa sengaja. Jadi mungkin panutanku ya teman-temanku sendiri sih itu ya di Rumah UX, komunitas UI UX di UIN Jakarta. Dan juga ini sih dari sisi pribadi sih. Panutan saya sebenarnya sih nggak ada sih, nggak per orang gitu. Paling panutan saya ya by design system, kayak Android punya desain sistemnya Material Design, iOS punya desain sistemnya Human Interface Guideline. Kayak contoh perusahaan lain kayak Gojek, ada Aspal. Tiap orang produk desainer juga pasti nggak bakal keluar dari jalur desain sistem yang udah dibuat atau yang bakal dia buat. Kalau panutan yang buat tertarik ke UI UX nggak ada sih ya, karena tertariknya jujur dari diri sendiri gitu. Tapi ada dua orang yang jadi panutan selama belajar UX. Yang pertama ada Jared Spool. Jadi Jared Spool ini seorang penulis, researcher dan juga edukator, dan beliau juga seorang expert dalam bidang usability dan juga design. Nah yang kedua ini ada Femke. Femke ini seorang product designer di Uber Eats. Dia suka ngasih kayak berbagi pengalamannya dan juga tips and trick melalui YouTube channelnya dan juga Instagramnya.